ada tarik di situ, lalu ada 2 lubang sambungan di sini. Kalau ini ditarik, pada batang ini, kegagalan di batangnya sudah kita periksa ya. Batang tarik kita sudah tahu, gagalnya bisa di ujung sini, bisa di tengah sini, dan tambahnya ada blok shear dulu malah ya. Nah, khusus untuk sambungannya saja, ini kegagalannya bisa terjadi pada lubang ini, jadi lubangnya memanjang gitu ya. Gitu, disebutnya deformasi ya. Deformasi dari lubangnya ya. Begitu. Ini secara aturan katanya dibatasi maksimum 1/4 inch. Tapi kita nggak mungkin nih ngukur lubangnya sudah 1/4 inch belum ininya ya. Tambahan panjang lubangnya karena ditarik begitu. Ini nanti diterjemahkan jadi aturan bahwa kekuatannya sekian begitu ya. Tapi prinsipnya seperti ini. Setiap lubang itu katanya kalau di standarnya tidak boleh mengalami deformasi melebihi 1/4 inch. Itu satu. Kemudian yang di belakang ini bagian dari batang atau pelat atau elemen yang disambung itu juga bisa mengalami robek. Kalau ditarik robek ke sananya gitu ya. Yang ini juga begitu. Seperti itu ya. Jadi di permukaan ini yang atas dan yang bawah ini ada geser begitu ya. Yang kapasitasnya tertentu. Jadi kita harus hitung nih. Kalau ditarik dengan sekian, 2 sisi ini, sisi bawah dan atas lubang ini kuatnya berapa ya untuk menahan tarikan ya. Nah, nanti ketentuan ini akan membatasi seberapa besar gaya yang bisa diterima oleh setiap sambungan ini ya. Nah, kekuatan sambungan baut itu dihitungnya ya per bautnya. Yang ini dihitung, sebelahnya dihitung, sebelahnya lagi kalau ada dihitung, sebelahnya lagi kalau ada juga harus dihitung satu persatu dan kekuatan totalnya dijumlahkan. Jadi misalnya kalau begini, untuk deformasi lubang mestinya sama aja, selama diameter bautnya sama, deformasinya itu disebabkan oleh gaya yang sama ya. Tapi robeknya belum tentu ya. Yang ini untuk merobeknya perlu jarak lebih panjang dibanding yang belakang ini misalnya. Dia robek sampai ke lubang sebelahnya, panjangnya cuma segini. Jadi jangan-jangan robeknya yang ini kapasitasnya lebih kecil misalnya. Yang ini dengan yang bawah kayaknya sama begitu ya. Jadi ini dengan ini Anda hitung satu, kekuatannya sama dua-duanya. Ini dengan ini harus dihitung juga kekuatan robeknya. Lalu Anda dapatkan, nah kekuatan sambungan ini adalah penjumlahan dari kekuatan baut ini tambah baut ini tambah baut ini tambah baut ini. Oke, prinsipnya seperti itu ya. Bukan yang terkecil yang menentukan, tapi totalnya ditentukan oleh yang terkecil masing-masing begitu ya. Karena di setiap lubang ini kegagalannya bisa 2 itu lubangnya ya. Disebutnya bearing ya, tumpu ya. Baik deformasi maupun ini robek ya. Robek itu bahasa bukunya Passer gitu ya. Deformasi atau tear itu kegagalan di lubangnya. Satu lagi nanti di bautnya sendiri ya. Tambah dengan geser baut ya. Jadi ini waktu dikasih geser di permukaan ini seberapa besar kekuatannya. Untuk setiap lubang dan setiap baut yang menentukan yang terkecil di antara deformasi, robek atau geser. Tapi untuk keseluruhan itu dijumlahkan dari masing-masing. Nanti mungkin dengan contoh bisa lebih jelas ya. Begitu. Jadi setiap lubang itu ada 3 kemungkinan gagalnya. 3-tiganya harus diperiksa. Dari 3 itu kekuatannya cuma 1 yang terkecil di antaranya. Nah, kalau dari beberapa lubang tinggal dijumlahkan yang terkecil di sini ditambah yang terkecil di sini, tambah yang terkecil di sini, tambah yang terkecil di situ. Prinsip dasarnya seperti itu ya. Nah, sisanya tinggal aturan detail ya. Nah, tentang deformasi ini aturannya bilang, ini saya hapus ya. Rn itu namanya Rn ya, kapasitas nominalnya. Besarnya adalah 2,4 kalikan diameter lubang
kalikan tebal, kalikan tegangan apa namanya? Bu, ini dulu apa namanya? Kalau yield itu leleh, kalau ini ultimate ya, yang puncaknya yang itu. Jadi tegangan ultimate dari bajanya ya. 2,4 dTFU. Ini untuk deformasi. Kemudian Rn-nya satunya lagi 1,2. Faktornya jadi 1,2. Tapi kalau untuk yang robek, tidak tergantung diameter, tapi tergantung panjang ini. Panjang itu namanya LC. Lainnya sama, TFU. Ini robek ya. 1,2 LC TFU ya. Itu dua yang ini ya. Dulu di aturan yang sebelum ini, di tahun ini kan tahun 2016 ya. Tahun 2010 kedua aturan ini digabung ya. Ditulisnya begini. 1,2 LC T kalikan FU lebih kecil atau sama dengan 2,4 dTFU. Ya, ini cara bacanya sama. Hitung pakai ini. Syaratnya harus lebih kecil dari ini. Kalau tidak lebih kecil, ya yang ini yang dipakai. Ya sama aja kan. Kita pilih yang terkecil di antara dua. Dulu ditulisnya begini, sekarang ditulisnya seperti itu. Ya. Nggak ada bedanya. Samain aja. Oke ya. Nah, untuk mengakomodir ini sebenarnya AISC sudah ngasih aturan tambahan ya untuk pola lubang pada sambungan. Sini ada label LC, jadi saya gambarkan dulu. Kalau ada sambungan, ini saya perbesar biar yang di rumah kelihatan. Yang namanya LC untuk robek itu adalah jarak bersih ya. LC itu jarak clear length, C-nya dari clear ya. Jarak bersih. Jadi untuk dari sini ke belakang itu diambilnya yang ini di atas ya. Dari sini, dari tepi lubang sampai belakang. Ini LC. Kalau antara ini yang bersih juga yang ini. Ini LC ya. Dari luarnya, bukan dari tengah-tengah, ke ujung sampai mana dia robeknya ya. Ini kalau ke belakang ya LC-nya segini, kalau antara dua begini LC-nya segitu ya. Pinggir lubang yang ini ke pinggir lubang yang satunya. Itu namanya LC, jarak bersih atau clear length ya. Nah, LC ini nggak ada aturannya, tapi di ISC yang diatur adalah ini. Jarak antara pusat ke pusat, center to centernya. Ini namanya S spasi dan berlaku ke segala arah. Bisa ke sini, bisa ke bawah, bisa miring, bisa kemana. Ada ketentuannya dan ini juga agak apa ya? Agak bukan membingungkan sih, tapi ada dua ketentuan. S itu harus lebih lebih besar, maaf. Harus lebih besar atau sama dengan 2/3 dari diameter lubang mestinya ya. Ya, diameter lubang. Tapi disarankan, plus lagi disarankan lebih besar atau sama dengan 3 diameter lubang. Kita menerjemahkan ini menjadi kalau pakai ini boleh, tapi kalau Anda mendesain sebaiknya pakai yang ini. Karena ini ada tambahannya saran. Ini ketentuan, ini saran. Ya. Preferable ditulisnya di situ. Begitu. Nanti kita lihat di contoh, kalau cuma sekedar mengecek, kita periksa ini. 2/3. Tapi kalau kita mau mendesain, baiknya pakai yang ini saja. Artinya kalau tempatnya ada, ini kan artinya tempat sambungannya jadi lebih panjang gitu ya. Kalau kita mau naruh 5 baut berderet dengan jarak minimal 3D dibandingkan dengan 2/3 ya pasti yang 5 ini lebih makan tempat ya. Jadi kalau bisa ini, kalau tidak pakai 2/3. Lalu ada juga tabel
yang mengatur jarak keluar ini. Nah, coba saya share sekarang kalau saya share yang ISC-nya ya. Mudah-mudahan bisa PDF ya. Kalau itu juga nggak bisa berarti mana ISC-nya. Ini, ups, kurang besar. Ini ukuran mana ya? Ini spacing ya. 3 titik berapa? Spasi LE-nya mana ya? Sebentar. Ini spasi. Nah, ini soal spasi yang 2/2/3, tapi preferrednya 3D gitu ya. Ini yang barusan saya sampaikan. Tabelnya mana ya? Oh, 34 ya. Nah, ini. Di sini ada edge distance, jarak ke ujung, tergantung diameter. Itu adalah jarak dari pinggir ke baut ya, ke center baut. Jadi dari yang di rumah lihatnya nggak kelihatannya. Jarak dari tengah-tengah sini keluar ya. Saya gambar lagi aja deh tambahannya di sini. Jadi kalau spacing tadi 2/3, kalau ini tergantung diameter ya. Ini LE. Ini LE yang ada di tabel ini. Jadi kalau diameternya setengah, edge distance-nya 3/4 inch, begitu seterusnya sampai ke bawah ya. Sampai 1/4D yang terakhir yang di bawah. Begitu. Jadi yang diatur itu spasi antar baut sama jarak ke pinggir ya, ke pinggir dari elemen. Dan keduanya diukur dari tengah-tengah. Ini saya stop share lagi. Jadi yang tadi LE itu yang ini, jarak ke ujung. Oke, satu lagi yang perlu dicatat adalah D, diameter. D dalam hal ini diameter lubang. Ada yang masih ingat? DB tambah berapa? Tambah berapa yang sini ingat? Baut tambah 1/8 itu ada 2 sebenarnya itu. Satu karena waktu melubanginya rusak, satu lagi memang karena lebih besar ya. Jadi tambahnya itu 1/16 ya. Jadi kalau Anda mau pakai baut setengah inch misalnya, harus pakai berapa tuh? 9/16 jadinya tambah 1/16. Kemudian pada saat ngelubangi, asumsi kita pinggirnya rusak. Jadi nambah lagi 1/16 lagi. Nah, tambahan 1/16 itu berlakunya hanya untuk batang tariknya. Untuk mengecek ini di sebelah sini, karena kita pakai dulu batang tarik. Untuk analisis sambungannya, yang rusak itu nggak perlu diperhitungkan. Jadi yang dipakainya ini, yang tambah 1/16, atau kalau di atas 1 inch jadinya nambah 1/8 jadinya ya. Rasanya waktu itu yang 1/16 tambah lagi, yang di atas 1 inch diameter bautnya nambah lagi. Jadi ini. Cuma ada catatan, kalaupun terpakai yang 1/8 nggak apa-apa, Anda aman. Karena hitungannya konservatif. Jadi pakainya ini, tapi nggak segitu striknya. Kalau terpakai yang 1/8 pun aman. Anda berada di sisi yang aman begitu dalam hitungan kita. Nah, dengan begitu kita cobakan contoh yang ini dulu saja, yang 2 yang ini belum lihat bautnya ya. Belum lihat jenis bautnya seperti apa. Karena kegagalan yang ketiga itu geser dari bautnya.
Jadi ada sambungan baut yang digambarkan seperti ini dari batang tarik. Kita diminta memeriksa apakah ini sambungannya sudah memenuhi ketentuan. Ketentuan yang baru saja kita bahas. Jarak-jarak ke ujung, jarak antar baut, kegagalan deformasi, dan kegagalan robek. Ya. Itu saja dulu. Begitu. Informasinya, ini plat 5 kali setengah. Jadi kalau ini 5 kali setengah, mestinya tinggi ini 5 inci, tebalnya yang setengah. Kemudian plat penyambungnya tebal 3/8 inch. Ya. Karena nanti robek itu bisa terjadi di plat ini, bisa terjadi di plat yang di belakangnya ini, yang penyambung. Ya. Jadi dua-duanya harus diperiksa. Yang menentukan kalau panjangnya sama, pasti nanti tebal yang lebih kecil. Ya. Kemudian bautnya 3/4 inch, jadi ini bisa kita pakai untuk menentukan lubang. Ya. Menentukan ukuran lubang, jarak-jarak ada di sini. Nah, karena kita diminta mengecek ketentuan, yang lurus-lurus saja dulu, yang mengikuti ketentuan, spasi dan jarak ke pinggir. Ya. Spasi ya. S itu harus lebih besar atau sama dengan 2/3 D. D-nya sendiri dari 3/4 ya. Kita tambahkan 1/16. Jadi berapa nih kali 4? 9. Ini kali 4, 12. 13/16 ya. 13/16 inch. Jadi S-nya harus lebih besar atau sama dengan 2/3 kali 13/16. Nilainya sebentar. Kalau ini di ketentuan ini masih baut ya, bukan lubang. Ini salah, keliru. Ini DB ini ya, di baut ya. Karena jarak itu ditentukan dari bautnya. Kita belum ngitung lubang. Jadi ini nggak usah ditambahkan ini ya. Yang ininya tetap 3/4. Ketentuan spacing sama jarak ke pinggir ya. Ini nggak perlu ditambah 16. Nggak perlu ditambah 1/16, ini jadinya 2 inch ya. 2 inch, dan jaraknya sekarang itu ada 2,5 ke sini, 2,5 ke sana. Jadi spasi oke ya. Ini lebih S lebih besar 2, S yang tersedia itu 2/4 inch. Lebih besar daripada 2 inch. Oke ya. Ini kan ketentuan, ini yang terpasang gitu ya. Jarak ke pinggir ini spasi, kemudian jarak ke pinggir jarak ke pinggir itu yang ada hanya ada dua-duanya, dari sini ke belakang untuk platnya, dan gaset di belakang dari sini ke situ ya. Jaraknya sama-sama 1/4 inch ya. Jadi karena ini cuma ketentuan jarak ya, kita cek aja. LE, untuk diameter 3/4 ya. Saya cek sendiri aja ya, nggak usah di share. Untuk 3/4 di sini jaraknya 1 inch. Jadi dari tabel, LE untuk DB sama dengan 3/4 inch adalah 1 inch ya. Kemudian yang terpasang LE-nya dua-duanya ke sini di platnya maupun ke sini untuk gasetnya 1/4, jadi oke ya. LE sama dengan 1/4 inch. Ini lebih besar dari 1, ini oke ya. Jadi dari ketentuan spasi dan jarak ke pinggir yang diberikan itu sudah memenuhi. Nah, kemudian baru kita cek kekuatannya. Untuk kekuatan ini baru diperlukan D yang 13
13/16 ini ya. Kekuatan tumpuk, dua-duanya tuh kekuatan tumpuk ya, baik deformasi maupun robek ya. Deformasi ketentuannya Rn Rn tadi apa? 2,4 D T FU ya. Oh, ada satu yang belum saya sampaikan ya. Ini Rn. Sementara kriteria seperti biasa kita perlu V untuk LRFD atau omega untuk ASD. Kira-kira V-nya berapa yang ini? Saya tadi belum ngasih tahu. Kira-kira berapa? Kenapa 0,75? Ini. Karena ini ya. Kalau yield 0,9. Ini ultimate 0,75. Jadi V-nya 0,75. Omeganya 2 ya. Jadi ini untuk sambungan kekuatan tumpu ini V 0,75 kalau LRFD, 2 kalau ASD. Ini ketentuannya. Terus D-nya sudah kita hitung tadi 13/16, jadi ini tinggal pakai aja. 2,4 13/16 diameternya ini udah tebalnya. Nah, tebalnya yang menentukan yang mana? Karena deformasi lubangnya bisa terjadi di plat ini, bisa terjadi di plat yang di bawah sana itu ya. Nah, karena ini kekuatan, mestinya yang menentukan adalah yang lebih kecil. Ini tebalnya setengah, ini tebalnya 3/8. Jadi 3/8 mestinya. Jadi ini kita pakai tebal yang 3/8 inch. FU-nya ini dua-duanya 36 ya. Dua-duanya 36, baik plat maupun gasetnya. Jadi ini kali 58. Kalau tidak, kalau misalnya beda, plat sama gasetnya beda mutu, T dan FU-nya harus dua-duanya dipasangkan. Jadi Anda harus cek semua jadinya ya. Belum tentu yang terkecil, jangan-jangan lebih kecil tapi mutunya lebih tinggi misalnya. Jadinya dimasukkan dua-duanya. Ini kebetulan sama, jadi pasang semua. Angkanya 2,4, 3/4, 3/8, 39,15. Sebentar, saya cek dulu. Saya khawatir saya salah menyampaikan. Kenapa di buku dia tidak? Dia pakainya 3/4. Saya harus pastikan dulu aturannya. Cek dulu di ISC deh. Oh, ISC lebih. Oh iya, ya. Ya, ini saya yang salah informasi ya. Karena kalau kita pakai lubang, nilainya jadi lebih besar. Yang ini. Jadi lubang itu dipakai kalau kita ngukur yang ke sebelah luarnya ini. Jadi dia mengurangi panjang LC-nya untuk clear tadi ya. Sementara kalau ini, kalau saya pakai 13/16, jadi lebih kuat dia ya. Daripada pakai diameter bautnya sendiri ya. Jadi ini harusnya pakai diameter baut sendiri. Yang RN yang ini maupun yang satunya nanti yang 1,2 1,2 nggak ada diameternya. Yang ada LC, nah LC-nya itu yang harus pakai lubang ya. Jadi ini tolong dikoreksi, ini tetap 3/4
3/4 begitu. Ini yang angkanya 39,15 kips. Masih masuk ya? Masih. Jadi kekuatannya sekian. Ini untuk deformasi. Nah, untuk robek, ketentuannya Rn, ini dihapus dulu ya. (1,2) kalikan panjang bersih. Panjang bersih ini yang harus pakai diameter lubang ya, plus kalikan Fu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat LC itu untuk dua yang di pinggir, kalau kita tinjau plat yang di atas, LC-nya adalah jarak dari tepi ini ke belakang sana ya. Untuk yang di tengah ini, LC-nya adalah jarak dari tepi ini ke tepi sana, gitu ya. Spasi, karena dia harus ngerobek sepanjang ini untuk yang ini. Ini dia robeknya sepanjang itu. Jadi ada dua baut yang punya satu nilai kekuatan untuk terhadap robek, yang dua yang lainnya punya nilai yang lainnya. Jadi kita harus bagi nih. Baut tepi, strip. LC-nya itu adalah, ini kebetulan gaset dan platnya sama jaraknya ya. Kalau kita bicara gaset, yang tepi itu yang sebelah sini ya. Karena kan ini tepi gasetnya, ujungnya. Yang ini tengah. Tapi kalau kita bicara platnya ini, yang tepi yang sebelah sini, yang tengah yang sebelah sini. Namun karena jaraknya sama dan yang menentukan adalah yang lebih kecil gaset, ya kita yang tepi itu yang sebelah kanan di gambar itu ya. Jadi LC-nya adalah jaraknya 1/4 dikurangi dengan 1/4 bukan 1/2. 1/4 itu jarak ke tengah dari lubang dikurangi dengan setengah dari di sini dia ganti ini sebutnya H. H ini yang diameter lubang. Ini diameter biar nggak ketukar lubang. Ya. Jadi 1/4 dari tengah dikurangi setengah dari diameter lubang yang 13/16 itu. Jadi ini 1/4 kurangi setengah kali 13/16. Ini jaraknya 1/4 0,8438 inch. Ya. Jadi untuk yang tepi segini. Untuk yang tengah saya di mana ya? Ini aja, ini udah kan ya. Baut tengah. Tengah itu jaraknya itu spasi ini ya. Jadi LC-nya itu sama dengan spasi dikurangi diameter lubang ya. Ada setengah bagian yang kiri dan setengah bagian yang kanannya gitu. Jadi spasi dikurangi diameter lubangnya. Spasinya 2,5. Diameter lubangnya 13/16. Kalau diselesaikan dapatnya 1,688. Ini inch ya. Oke, jadi ada 2 Rn. Untuk yang tepi, 2 buah yang di tepi, LC-nya segini. Untuk 2 buah yang di tengah, LC-nya segitu. Masing-masing jadi bisa kita hitung. Jadi Rn-nya, Rn-nya biar nyambung, saya tulis di sini aja ya. Yang bawah ini punya yang tepi gitu ya. Harusnya setelah dihitung LC-nya, hitung Rn-nya lagi. Biar nyambung ya. Jadi yang tepi dengan LC segitu, Rn-nya adalah 1,2 kalikan 0,8438 kalikan tebalnya 3/8, Fu-nya 58 ya. Begitu. Sedangkan yang ini Rn-nya adalah 1,2
1,688 3/8 kali 58. Jadi yang tepi ini angkanya mana yang 3/8? Oh, ini enggak nih. Udah saya hitung aja deh. Oh, ini ada nih. 22,02. Terus yang ini sama dengan 39. Mana nih 1,2-nya? .06 ya. Lebih cepat saya mencet kalkulator sendiri kelihatannya. Tapi ya oke lah gitu ya. Ini lebih besar karena jaraknya lebih besar ya. Perlu merobek daerah ini yang lebih besar ya. Oke, nah ini semua kekuatan tumpu. Yang menentukan adalah yang lebih kecil di antara semua untuk masing-masing ya. Jadi deformasi ini sama saja. Tidak tergantung posisinya di pinggir atau di tengah, kekuatannya 39. Lalu untuk robek, yang tepi itu 22, jadi yang menentukan adalah yang 22. Untuk baut yang di tengah, 44 sama 39, yang menentukan adalah yang 39 ini. Jadi dua yang di tepi kekuatannya, dua yang di tepi itu mana? Yang sana ya. 22 kips masing-masing. Yang tengah ini 39 kips masing-masing. Oke, ya, jadi ketentuan tadi itu seperti itu. Kita hitung setiap baut dari setiap, ini masih kurang satu sebenarnya, ada geser bautnya sendiri ya, tapi geser baut belum kita perhitungkan di sini. Untuk setiap baut dan lubangnya kita harus cek kekuatannya terhadap deformasi, kekuatannya terhadap robek, lalu yang menentukan yang lebih kecil di antara semua itu untuk setiap lubang. Jadi dari ini saja kita tentukan untuk baut tepi. Tepi ini kalau di buku edge dia sebutnya, yang ada di ujung gitu ya. Sisanya itu di tengah disebutnya. Sebutnya apa? Middle atau apa? Tengah itu ya. Oh, other saja dia. Dia sebutnya other. Oke lah, untuk baut tepi Rn-nya adalah ini 22,02. Untuk baut tengah Rn-nya adalah 44 dengan 39 yang menentukan 39 ya. 39,15 kips. Jadi nanti kekuatan total sambungan ini 2 kali ini ditambah 2 kali ini. Itu yang harus kita bandingkan setelah dikalikan V ya, atau dibagi omega. Kita bandingkan dengan kombinasi ini. Kombinasinya kita belum cari PU-nya berapa. Nanti ultimate-nya dibandingkan dengan total itu. Nah, sekarang kita coba hitung. Dengan PD 15 dan PL 45, kalau LRFD berarti kita pakai kombinasi 1,2 beban mati dan 1,6 beban hidup ya. Jadi PU-nya, kalau LRFD, PU-nya adalah 1,2 kali 15 ditambah 1,6 kali 45. Ya, angkanya saya hitung sendiri aja deh. Nyari di buku lama. 1,2 kali 15 tambah 1,6 kali 45. 90 kips ya. Oke. Dan PRN itu 0,75 kalikan ada 2 yang 22,02. Lalu ada 2 lagi yang 39,15. Ini kalau dihitung nilainya
2 kali 39,15 tutup 91,76. Jadi sedikit lebih besar dari ini artinya memenuhi ya. Perlunya 90 ya. Ini besar dari 90. Oke ya. Jadi ini memenuhi syarat LRFD. Kalau ASD, ASD-nya di mana ya? Di atas saja kan sudah, nggak perlu gambarnya ya. ASD, PA-nya 15 tambah 45 aja. 60 pips. Rn per omeganya 2 ya, jadi setengah. Dikalikan 2 kali 22,02 tambah 2 kali 39,15. (61,17). Ini lebih besar daripada PA. Oke, memenuhi ya. Jadi kira-kira demikian, khusus untuk bagian kekuatan tumpunya saja dulu ya. Ini kekuatan tumpu namanya ya. Baik deformasi maupun robeknya pelat di belakang dari baut tersebut.